Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang terkandung di dalam asma-Nya Ar-Rahim. Kita bisa berkumpul bersama melanjutkan kajian kita kaitan dengan masalah tazkiyatun nafs melalui kitab tentang zikir dan doa. Semoga bertambahnya ilmu, bertambah juga anugerah kesadaran kita untuk mampu beramal mengamalkan berdasarkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimahumullah, saya ingatkan diri saya juga Bapak Ibu semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur, alhamdulillah, setelah kita melaksanakan ibadah kurban, kemudian kita masih melalui hari ini bulan di antara bulan-bulan haram, bulan yang disakralkan, Dzulhijjah di antaranya. Dan sebentar lagi kita masuk lagi kepada bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan ada yang terpisahnya Rajab. Sekarang kita di penghujung Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan 1 tahun dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang disakralkan, disucikan, dimuliakan. Dan Allah menetapkannya dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau terjadi pada bulan-bulan haram itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim pada 4 bulan haram itu kepada diri kalian sendiri. Jemaah rahimahumullah, berbuat dosa, maksiat ataupun kefasikan dan yang lainnya yang dilakukan di bulan-bulan selain bulan haram itu juga dosa, dan Allah catat menjadi bagian dari ancamannya bagi pelakunya. Tapi dicatat 1. Akan tetapi ketika kita melakukan dosa, maksiat, apapun yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi kita lakukan di bulan-bulan haram, maka terkumpul di situ 2 catatan dosa. 1 catatan dosa yang kita lakukan, dosa itu sendiri. Yang kedua adalah karena kita menodai, mengotori kesucian bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu. Sepakat tuh para ulama. Dan sebaliknya juga, kalau kita melakukan amal salih pada bulan-bulan haram, maka mendapatkan lipatan pahala juga, karena mendapatkan pahala dari amal salih yang kita lakukan. Yang kedua, kita mendapatkan pahala karena telah memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya dalam Islam, ya. Menunjukkan bentuk salah satu di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tawarkan kepada hamba-Nya.
zamani, ada makan. Kalau zamani seperti yang kita sebutkan tadi, bulan-bulan haram harus kita muliakan, kesempatan seluruh amal soleh itu akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah SWT. Kemudian juga ada yang makani. Kalau makani diantaranya adalah la tasyuddul rihal illa bi thalathi masajid. Kalian harus menyiapkan bekal yang cukup, yang lebih, dan tidak ada perbekalan yang kita siapkan kecuali untuk mendatangi ziarah kepada 3 masjid. Di situ disebutkan Masjidil Haram yang menjadi kiblat kaum muslimin di Makkah, Masjid Nabawi Madinah, kemudian Masjidil Aqsa. Itu kalau kita melakukan amal soleh di tempat-tempat yang disebutkan tadi, lipatan pahalanya lebih. Sebaliknya kalau berbuat dosa, dicatat 1 dosa dari dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, karena dosa mengotori tempat yang disucikan oleh Allah SWT. Makanya disebut Makkah itu kiblat kaum muslimin, yaitu Masjidil Haram, atau Makkah Madinah disebut Biladul Haramain. Jamaah rahimakumullah, maka ketika datang hari-hari, tapi kita hidupkan lipatan hari-hari dan kumpulan waktu. Jangan lewat begitu saja, disamakan antara hari yang satu dengan yang lainnya, kemudian tempat yang satu dengan tempat yang lainnya, bulan yang satu dengan bulan yang lainnya. Bulan-bulan hari-hari itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di antaranya ada yang Allah spesialkan karena Allah ingin mengangkat derajat hambanya, sehingga tawaran itu Allah tawarkan kepada kita. Tinggal mau nggak kita mengambil tawaran untuk meningkatkan kualitas di tempat-tempat yang disucikan atau waktu-waktu yang dimuliakan. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi lepas dari Dzulhijjah, berarti masuk pada bulan pertama dalam Hijriyah, 1445 berarti ya, sebentar lagi. Nanti ada satu hari itu sangat disakralkan oleh hampir seluruh agama. Syiah karena mengingat kematiannya Husain bin Ali di Karbala ketika terbunuh itu tanggal 10 Muharram Asyura. Makanya mereka dari sejak hari ini siap-siap di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, bahkan jantungnya di Indonesia ya Bandung. Orang Syiah itu siap mengadakan hari Karbala, Idul Qadir. Mereka memuliakan lebih, tidak hanya sebatas memuliakan, sampai mengagungkan, sampai mengkultuskan. Itu sudah melampaui batas takaran akidah ya. Sampai mengkultuskan, bahkan mensejajarkan ulama-ulama mereka, di antaranya Husain bin Ali ya, yang Imam Husain sendiri tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Pakai baju hitam-hitam tanggal 10 Muharram Asyura itu, kemudian di tempat itu disiapkan lilin ya, dan dinyalakan lilin itu. Kemudian mereka mengagung-agungkan Husain, dan di belakangnya ada foto Husain yang sedang terbunuh, karena keyakinan mereka dengan kematiannya Husain dibunuh pada tanggal 10 Muharram Asyura di Karbala itu menjadi wasilah penghapusan dosa bagi umat Syiah. Hampir sama dengan orang-orang Ortodoks Kristiani kan begitu ya. Kalau kita memuliakan Yesus, karena Yesus itu bagian dari Nabi dan Rasul yang harus kita yakini. Ini dihinakan dengan dibunuh, kemudian diyakini darahnya bisa menjadi penghapus dari umat Kristiani. Persis itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kalau kita jalan-jalan juga ke Surakarta ya, Surakarta bagian dari Jawa Tengah, biasanya mereka juga memuliakan tanggal 10 Muharram Asyura dengan keyakinan mereka. Ada kerbau Kiai Slamet itu, Kiai Slamet kerbau Kiai Slamet itu dikeluarkan dari keraton Solo Surakarta. Kemudian mereka mengadakan para penggawa ya, itu pakai aksesoris kerajaan. Nanti kalau datang diikuti saja gitu ya,
sampai ada hal yang lucu dan saya melihat sendiri karena pernah hidup di sana. Jadi kalau orang itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, disebut hari raya Asyura gitu. Nah, nanti biasanya ada beberapa orang-orang yang punya keyakinan kalau ketika dia jualan sayuran, kemudian kebo dia selamat datang ke situ, kemudian dimakan, kemudian dikebahkan dosa. Pernah ada kawan mengingatkan, Bu, itu kok dibiarkan saja gitu, makan dagangannya ibu. Oh, biarkan saja, biar cepat laris katanya dagangan. Iya, dihantam kemudian. Akhirnya namanya juga hewan kan begitu ya. Kalau dalam Sunda ada istilah beretek lompat, ada bahasa pengantar. Kemudian gedebur labu. Kalau hewan korocot nah, itu rebutan, korocot itu rebutan ya. Orang-orang kejar itu rebutan, diambil kotorannya. Kalau diingatkan, Bu, itu kan kotor, itu udah sehat itu. Wah, kamu nggak tahu ini jauh lebih bagus daripada FIFA. Warna belum ada waktu itu. Nah, nggak endorse ya, ini aja. Kisah dan itu betul terjadi. Kapan? Tanggal 10 Muharram Asyura. Ternyata orang-orang yang mengkultuskan para wali songo pun sama. Mereka memuliakan, mensakralkan tanggal 10 Muharram Asyura itu. Saya pernah tinggal di Kudus dan lama 10 tahun. Kudus di Parang. Itu ada Sunan Muria. Sunan Muria itu, ayo ikhwan, ternyata kelambunya penutup kuburannya Sunan Muria, salah satu di antara Sunan Muria itu yang terkenal dengan Sunan Kudus, salah satu dari Wali Songo. Itu diganti kelambunya, penutup jenazah, penutup makamnya itu setiap tanggal 10 Muharram Asyura. Makanya sampai ada dari Lampung, mudah-mudahan bukan di antara kita, dari Lampung bayangkan jalan kaki sampai 3 bulan kurang lebih. Ketika kita tanya, Bapak dari mana? Oh, ini dari Lampung. Udah berapa lama? 3 bulan jalan kaki. Ngapain? Ngejar tanggal 10 Muharram. Karena kelambunya diambil, penutup makamnya Sunan Kudus, Sunan Muria itu diganti yang baru. Nah, nanti yang dikejar itu yang kurang laris di jodohnya itu. Yang kurang laris jualannya pakai itu gitu, pakai jima. Itu dikejar tanggal 10 Muharram Asyura. Dan itu tasbih, menyerupakan seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Kalau Ka'bah juga kiswah, tahu ya, kiswah Ka'bah itu digantinya setiap setahun sekali itu pada tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi juga sama. Orang-orang Yahudi juga sangat memuliakan tanggal 10 Muharram Asyura sebentar lagi ya. Rasulullah SAW dalam hadis sahih pernah beliau baru datang ke Madinah, kemudian melihat ada orang-orang Yahudi sedang saum pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi bertanya, "Lo saum apa ini?" Orang-orang Yahudi menjawab, "Wahai Muhammad, ini adalah hari diselamatkannya Nabi kami Musa dari kejaran Fir'aun." Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram Asyura. Maka Taurat memerintahkan kepada kami umat Yahudi untuk memuliakannya dengan saum tanggal 10 Muharram Asyura itu. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat, "So, ana ahakku bi Musa, aku lebih berhak daripada Musa. So, Asyura tukafirus sana ma qablaha." Dalam ayat yang lain, tukafirus sana al-madiyah. Saumlah kalian pada tanggal 10 Muharram Asyura. Dengan saum tanggal 10 Muharram Asyura itu, maka dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah itu Nabi melanjutkan riwayatnya. Ya, apa kata Nabi? Wa khaliful yahud sauman qablahu aw ba'dahu yawman. Ada kalimatnya pakai au, ada pakai wa. Tapi selisihilah oleh kalian dengan menambah saum. Selisihilah orang-orang Yahudi itu dengan menambah saum 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Makanya dalam Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim menyebutkan ada 3 pilihan. Ya,
sesuai dengan kemampuan kita, karena tidak sama satu dengan yang lainnya. Ada kuat dalam sholatnya, tapi dalam saum sunnahnya cepat laparnya. Ada juga yang dikuatkan dalam saum sunnahnya, sehingga ada pilihan di situ, menunjukkan Islam ini sesuai dengan fitrah. Boleh tanggal 10-nya kita saum nanti memuliakan bulan haram, yaitu diantaranya bulan Muharram, bulan pertama dalam Hijriah. Tanggal 10 Muharramnya, Asyuranya, boleh. Atau yang kedua 9-10, 9 menyelisihi Yahudinya, 10 saum Asyuranya. Atau 10-11, 10 saum Asyuranya, 11 menyelisihi Yahudinya. Atau yang ketiga lebih sempurna, 9, 10 dan 11 ya. Tergantung kita kemampuannya, kesiapannya. 9, 11 menyelisihi Yahudinya, tanggal 10 adalah Asyuranya. Jamaah rahimakumullah, baru nanti yang terpisah antara Jumat Ats-Tsani dengan Sya'ban, di situ ada Rajab. Di antara yang keempat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini mengingatkan diri saya juga jamaah semua, kalau ternyata hari-hari bulan-bulan itu spesial bagi Allah Subhanahu wa taala, bagus semuanya, tapi ada yang dispesialkan untuk kita sebagai salah satu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal saleh. Baik. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat kitabnya, silakan. Sudah dibalikan dulu ya, kecuali yang belum dapat bisa gabung dengan kaum. Siapkan pendengaran, penglihatan hati dan juga catatan yang tidak kalah pentingnya. Kita masih menjelaskan fawaidul dzikri, yaitu faidah-faidah, manfaat-manfaat dzikir. Karena ada dzikir, ada doa, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Sekarang masuk pada faidah dzikir pada poin yang ke-11, Al-Hadiyata Asyrata, pada poin yang ke-11. Apa faidah dzikir? Agak percepat insyaallah, karena ini banyak ya, sampai 50 sekian kalau masalah. Annahu yurithul qalb qurba minallahi ta'ala. Dzikir ini bisa mewariskan sifat rasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dzikir yang akan nanti kita pelajari A sampai Z-nya, dzikir itu dan doa. Dzikir ini yang akan kita pelajari, itu kalau kita pelajari, kita amalkan, dzikir-dzikir yang sesuai sunnah itu akan menjadikan adanya perasaan dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nama dzikir itu sendiri adalah mengulang-ulang, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti terasa dekat. Fa'ala qadri dzikrillah ta'ala yakunul qurbu minhu. Sebatas kadar banyak dan tidaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebatas itulah perasaan dekatnya kita kepada Allah. Wa ala qadri ghaflatihi yakunu bu'duhu anhu. Dan sebatas atau sebanyak sejauh mana lalainya kita dzikir kepada Allah, maka sejauh itulah pula jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan presentasi ya, presentasi ringan saja, misalkan dzikir pagi Pak, dzikir pagi dan petang ya. Yang dicatat di sini habis subuh, ini yang ringannya Pak, ya, yang ringannya cukup misalkan. Ini yang pertengahan lah, yang pertengahan. Ada yang ringannya itu kan, misalkan Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian ayat kursi, kemudian setelah itu surat As-Saffat 1 sampai 10, kemudian Trikul, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Sudah, tambah sedikit Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusur. Itu yang ringannya. Ada yang lebih ringan lagi, biasanya suka instan kan ya. Lebih ringan karena kesibukannya mungkin ketika itu sibuk. Cukup
Ayat kursi sama trikul itu sudah mewakili untuk zikir pagi hari. Tapi tetap ya, perasaan kedekatan diri kita dengan Allah SWT, kalau Allah itu hadir dalam kehidupan kita terasa dekat, ya sebanyak dan tidaknya, banyak dan sedikitnya kita ketika membaca zikir subuh itu. Tapi kalau lengkap, ya lengkap dari ayat Al-Quran, dari hadis lengkap, ya. Kemudian juga hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, itu lengkap, ya. Tidak cuma 3 kali sampai 7 kali, bahkan sampai 100 kali. Itu menjalani hidup sehari itu sampai ketika kita menjelang tidur, pedenya kita lebih. Karena apa? Perasaan dekatnya Allah dengan kita itu jauh lebih terasa dekatnya. Sejauh mana banyak dan tidaknya kita dalam berzikir kepada Allah SWT di waktu ba'da subuh. Begitu juga sore hari habis sholat asar, ada zikir masa. Itu kalau sedikit ya sebanyak itulah perasaan kita dekatnya dengan Allah SWT. Ketika kita lebih lengkap lagi zikir sore, sebatas itu pula ya, perasaan jauh lebih dekat lagi, gitu ya. Jauh lebih dekat lagi, terasa dekat sekali Allah SWT dengan kita. Makanya coba ya, hidup ini kan jangan sampai kita ini ketika ada masalah kemudian baru sowan kepada Allah, tapi ketika tidak ada masalah tidak sowan kepada Allah. Jangan begitu. Kenapa? Hidup ini tempat masalah ya. Hidup ini tempat kali Tuhan. Orang muslim, Allah tidak butuh dengan kita, tapi kita butuh kepada Allah. Ada masalah, nggak ada masalah, itu masalah tersendiri. Ya. Makanya hidup ini tempat masalah. Pasti kita butuh kepada Allah SWT. Sehingga zikir dan doa ini menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita pisahkan. Sehingga Nabi mengatakan, ad-du'a bukan mukhul ibadah, tapi dalam hadisnya ad-du'a huwal ibadah. Zikir, doa, istighfar dan yang lainnya itu ibadah. Bukan jantungnya ibadah, tapi itu ibadah. Namanya ibadah itu kan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ketika seret dalam usaha baru sowan kepada Allah. Ibu kenapa sholat duha terus zikirnya agak lama? Iya ke loba kasusah. Jadi sholat duhanya zikirnya itu karena loba kasusah. Bukan karena begini, kenapa ibu zikirnya lama? Kemudian sholat duha begitu rajin bahkan sampai 8 rakaat. Jawabannya, ini adalah ibadah dan saya butuh Allah. Itu ya. Butuh merasakan kedekatan dengan Allah. Jadi jangan mengukur ibadah dengan ukuran kita, tidak ya. Gitu. Ketika banyak masalah baru dekat kepada Allah. Ketika masalah berkurang, sebatas itu juga ya kebutuhan kita kepada Allah SWT. Tidak. Ini hidup ini ada masalah, gak ada masalah, memang masalah. Ya. Selalu kita dihadapkan dengan masalah, sehingga butuh dengan Allah SWT. Coba perhatikan di dalam setiap ayat, kalau kita mau tadabbur Al-Quran, para nabi, Bu, Pak, dan para rasul itu dalam menyampaikan persoalan dirinya, baik dalam urusan dunianya terlebih dalam urusan akhiratnya, itu kalimatnya Robbi, pendek ya. Kenapa? Karena merasa Allah itu sangat dekat ya. Menunjukkan, kata para ulama tadabbur, menunjukkan Allah itu tidak sekali, ratusan ribuan kali itu dipanggil, disebut melalui lisannya dalam kehidupannya ya. Dalam bahasa Arab kan begini, harfun nida atau huruf panggilan itu kan banyak. Ada ya abi ya, wahai bapakku. Ada ya ayah, juga termasuk ayah abi ya, misalkan lain ayah bahasa Sunda, bahasa Arab. Ada juga misalkan ya abi, ada juga abi. Ini dekat tapi masih ada jarak. Wahai
bapakku. Ini ada, kalau dalam bahasa Arab ya, ini dekat tapi masih ada jarak. Ini dekat tapi jaraknya agak jauh. Ya abi, ini dekat, jaraknya pendek. Tapi kalau sudah tidak ada ya-nya, baik di depan harfun nida panggilan atau ya yang menisbahkan kepada dhamir aku, ini sudah tidak ada abi, menunjukkan ada kedekatan khusus. Coba Pak ya, kalau terutama anak kita yang perempuan ya, kalau ditanya anak perempuan ya, oleh antum misalnya, oleh bapak, kan bapak itu harus menjadi kebanggaan anak, semua anak, terutama anak perempuan. Itu ditanya, kamu nanti kalau besar ingin punya suami seperti apa? Kalau dia jawabnya, suami saya ingin yang seperti bapaknya teman saya. Nah itu masalah ya. Itu berarti ini ya, ayah abi ya, wahai jauh berarti bapaknya di sana, sehingga tidak menjadi idola bagi anaknya. Tapi nanti kalau idola kamu siapa? Terus nanti kalau kamu udah besar punya suami yang seperti apa? Oh Ustaz, saya idola saya ya bapak saya. Saya ingin sekali punya suami itu seperti karakternya seperti bapak saya. Berarti anak ini ada kedekatan khusus dengan bapaknya, ya, dengan bapaknya. Nah, masalahnya sekarang anaknya sekolah diantar oleh siapa? Ke sekolah. Bapaknya apa? Gojek. Nah, nanti anak kalau udah besar mau seperti apa idolanya, suaminya? Ya seperti Pak Agus gitu kan. Pak Agus sudah nampak dekatnya dengan Pak Agus ya, enggak dengan bapaknya ya, ada masalah ya. Jamaah rahimahumullah, itu ayah abi. Tapi kalau dia nanti kalau udah besar kamu idolanya siapa? Dan suami kamu seperti apa? Pingin seperti karakternya seperti bapakku Ustaz. Itu namanya ya, ada sudah nggak ada, ini nggak ada. Abi, antum lihat dalam Al-Quran situ ya. Contoh Nabi Ibrahim, karena semua Nabi Ibrahim lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 100 berapa ya? 129 atau 139, 126 ya, 126. Wa in qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berkata, qala di sini berdoa. Ini kan ada masalah, nggak ada masalah. Doa itu ibadah sekali lagi ya. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ada kedekatan khusus gitu ya. Sehingga ya-nya nggak ada, Rabbi ya, yang menunjukkan dhamir anak itu juga mahdhuf. Makhluk itu tidak dinampakkan, menunjukkan ada kedekatan khusus. Coba di situ ada ya Robbi atau Robbi, nggak ada kan ya. Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berkata, berdoa Robbi, pendek itu. Itu kalau dibahasakan bahasa kita, ya Allah, wahai Robku, Tuhanku, Engkau maha dekat dengan aku butuh Engkau ya Allah. Nah itu saking dekatnya itu nggak ada ya-nya. Nah ini bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Arab yang itu dialog orang-orang Arab beribu-ribu tahun antara makhluk dengan makhluk, manusia dengan manusia. Bukan. Itu bahasa Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Adiyah. Kalau bahasa Arab yang beribu-ribu tahun yang mereka orang-orang Arab ngobrol harian mereka, itu bahasa biasa. Tapi Al-Quran ini bahasa Al-Lughah Al-Khassah, Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Khassah. Ini bahasa Arab yang mengajarkan kemujizatan, satu kata tapi mengandung makna yang begitu mendalam. Al-Lughah Balaghiyah. Dan bahasa Arab ini, bahasa Arab Al-Quran ini adalah bahasa yang menghantarkan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga orang Arab itu beribu-ribu tahun ngobrol bahasa Arab, tapi nggak pernah derajatnya meningkat, hina aja. Tapi ketika Al-Quran datang, dipelajari, kemudian diamalkan dalam kehidupannya, mereka meningkat kualitas derajatnya di sisi Allah SWT. Karena bahasa Arab Al-Quran ini bahasa Arab yang menjadikan seseorang itu kualitasnya menjadi tinggi, berharga, ya, sehingga diperhitungkan oleh kaum yang lain. Nah, coba di sini. Rabbij al-hada baladan amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri Makkah ini baladan amina, negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan limpahkanlah rizki kepada penduduknya. Apa saja? Minat tamaroti, dari berbagai macam buah-buahan. Doanya dikabulkan Ibrahim. Kenapa? Ada kedekatan khusus Rabbi, menunjukkan Allah itu terasa dekat dengan kehidupan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim merasa dekat dengan Rabbnya. Sehingga ketika ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, itu sejauh mata memandang itu lautan pasir, nggak berpenduduk. Dari mana ada buah mangga sampai sekarang itu, sampai berbagai macam buah ada semuanya. Dari mana? Karena dari kedekatannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat Rabbi. Ada al-ilaqah al-khassah, hubungan spesial Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa apa? Ada kedekatan hati dalam kehidupan Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terasa betul ada dalam kehidupannya, tidak jauh. Apa yang menjadikan dekatnya Nabiullah Ibrahim perasaannya dengan Allah SWT sehingga ketika butuh itu dikabulkan sampai hari ini. Li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlatash shita'i was-sayf. Lanjutkan. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Ada kalimat alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada orang sana kelaparan. Doa Nabiullah Ibrahim. Tempatnya besar, Pak. Itu kalau ukurannya ukuran makhluk dengan makhluk, hitung-hitungannya matematika nggak masuk akal. Tapi kalau sudah ada hubungan khusus hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menurut manusia itu mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sampai sekarang coba air Zam-Zam saja, ya, itu miliaran manusia, bahkan triliunan manusia sejak dulu sampai hari ini. Apalagi kalau ibadah haji, belum lagi umroh, itu selalu bawa 5 liter jatahnya, tidak pernah habis sampai hari ini. Padahal gersang juga gersang. Yang kedua, air Zam-Zam itu tidak ada yang bisa melebihi kandungan mineralnya, itu tidak ada yang sebalans kandungan mineral yang ada pada air Zam-Zam. pH-nya terbaik, paling balans, sehingga orang minum itu kenyang. Masya Allah. Karena doa Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Ada kedekatan khusus. Apa yang menjadikannya? Sering memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya, tidak ada ya-nya di depan dan tidak ada ya-nya di belakang. Ya Rabbi itu tidak ada, tapi ya Rabbi. Ya, itu karena ada zikir, sering menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi saya cari riwayat, kalau antum ingin Avanza, katanya ada yang bilang sholawat saja 10 kali. Ya, ada riwayat. Hati-hati, ujung-ujungnya nanti main di wilayah ribawi kan bahaya. Apapun namanya tren. Baik, yang ke-12. Nanti lihat juga pada ayat-ayat yang lain ya selain Nabi Ibrahim. Seperti Nabi Zakaria sama juga. Seperti dalam beberapa ayat di beberapa surat ya, tentang Nabi Zakaria juga ada. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi. Dalam surat Al-Imran qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu enggak ada ya.
tapi maksud Robbi ya. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang ke-12, annahu yaftahu lahu baban 'aziman min abwabil ma'rifah wa kullama akthara min adh-dhikri izdada min al-ma'rifati. Sungguh dengan banyak berzikir, zikir yang benar, itu akan membuka bagi orang yang zikir, membuka apa? Satu pintu yang sangat besar di antara pintu-pintu makrifah, pintu-pintu ilmu. Jadi dengan zikir itu memberikan, akan turun kemudahan dari Allah SWT, terbukanya pintu-pintu ilmu yang lainnya. Jadi kalau kenapa saya susah gitu ya dalam menerima ilmu ini susah, berarti ada hubungan kita dengan Allah melalui zikir ada masalah gitu. Maka tingkatkan hubungan kita dengan banyak mengingat Allah SWT. Nanti Allah bukakan sesuatu ilmu yang kita susah untuk menerimanya, nanti Allah kasih jalannya, ma'rifah. Wa kullama aktsara min adz-dzikri izdada min al-ma'rifah. Ketika kita banyak mengingat Allah, banyak berzikir, akan Allah tambahkan juga kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Kadang mentok ya. Kalau Imam Ahmad kan begitu. Jika memahami satu hadis misalkan, ini hadis ini gimana maksudnya itu? Para ulama dulu begitu. Jadi gimana maksudnya gitu ya? Kok belum nyampe pada maksudnya apa ini ya? Nah, ada sebagian ustaz itu kalau baca buku, sebagiannya semua baca buku, baca kitab liur gitu, kumaha maksud nanti diulang-ulang. Akhirnya mah ngarokok, malah ngarokok ya. Kenapa ustaz ngarokok? Ini liur saya kumaha maksud nanti. Tapi kalau ulama-ulama dahulu ketika ada satu kalimat ya dalam hadis ya, atau dalam kitab yang belum bisa dipahami gimana maksudnya, segera simpan kitab itu, kemudian sholat 2 rakaat, wudu sholat 2 rakaat, kemudian zikir minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keberkahan ilmunya terasa sampai hari ini ya. Ibnu Taimiyah itu beliau pernah mendapatkan fitnah 2 kali dalam hidupnya. Ketika di penjara ya, beliau gak bisa menulis buku, padahal Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang tebalnya seginilah satu kitab, itu beliau tulis ketika safar ya, perjalanan dari Baghdad Duhur sampai Bada Asar, itu melahirkan buku dalam safarnya. Ketika di penjara, apa yang harus dilakukan ya? Nah, orang lagi diuji kan, apa yang dilakukan? Tapi bagi orang muslim malah beliau melahirkan banyak kitab ketika dalam penjara. Kenapa? Karena hubungan dengan Allahnya jauh lebih dekat, sehingga Allah bukakan khazanah ilmu di situ. Profesor Dr. Hamka, antum baca, ada karyanya banyak. Ada ketika tenggelamnya kapal Pandovic, meskipun ada kisah cintanya di situ ya, tentang Zainuddin dan Hayati. Ada juga di balik apa namanya Ka'bah gitu ya. Kemudian ada buku lagi yang paling monumental sekali, 2 juz Tafsir Al-Azhar, itu dilahirkan, beliau tulis karyanya, Allah berikan kemudahan ketika di luar penjara. Tapi ketika mendapatkan fitnah dan terdolimi masuk penjara, sisanya yang lebih banyak 28 juz itu di mana? Hasil karya ketika dalam renungannya dalam penjara. Kenapa? Karena punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang masuk penjara tidak selalu hina ya, tapi ada juga yang terfitnah seperti Profesor Dr. Hamka. Ketika di dalam mau apa ini, ada kedekatan khusus dengan Allah. Sehingga Ibnu Taimiyah sampai mengatakan, wa in sajanuni fa innahu rahmatun li. Kalau mereka orang kafir memenjarakanku, maka penjara ini adalah tempat untuk istirahat bagiku. Istirahatnya orang mukmin kan meningkatkan hubungan zikirnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah bukakan berai, tidak merasa betul gitu, tidak merasa sendirian, malah melahirkan banyak karya.
Kemudian beliau mengatakan, wa in adhabani, ya, kalau mereka orang kafir mengusirku dari tanah kelahiranku, itu siahatun li, bagiku adalah lomas bagiku, jalan-jalan bagiku untuk melihat mahakaryanya Allah Subhanahu wa taala. Wa in qataluni fa innahu syahidun li. Kalau mereka membunuhku, mengeksekusiku, itu adalah bagiku sebuah kesyahidan. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, orang bertambah dekat ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak zikirnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan Allah bukakan pintu ilmu dari satu pintu yang sedang dia lazimi. Apa maksudnya? Langsung meningkatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti oleh Allah dibukakan. Imam Nawawi usia 35 tahun Pak hidupnya, tapi gak pernah menikah karena sibuk dengan ilmu itu, menjaga umat dari kesesatan dengan ilmunya, sibuk dengan itu. Pernah satu ketika beliau ini, dulu kan belum ada lampu, masih ada cempornya minyaknya habis. Cempor ini minyaknya habis. Beliau bingung, ini kan masalah. Itu beliau simpan dulu bukunya dan penanya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan datangkan pertolongan itu ketika hampir di penghujung keputusasaan. Tapi kalau hamba punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa beliau atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan beliau, tapi karena ada kedekatan dengan Allah, kemudian permintaannya Allah izinkan terjadi dan Allah ridhoi. Ingat, ada sesuatu perkara yang Allah izinkan tapi tidak Allah ridhoi. Ini Allah izinkan terjadi dan Allah ridhoi. Itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, keluar dari jari jemarinya cahaya sehingga beliau bisa meneruskan mencatat hadis. Dan itu tidak tahu kalau itu akan terjadi, berbeda dengan sihir. Tapi kalau orang sihir itu kan dipelajari, kemudian datangnya dari bantuan setan dan tahu kapan datangnya. Tapi kalau ini adalah bagian dari ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena punya kedekatan khusus beliau Imam Nawawi dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau kita juga ya, mentok misalkan, ini apa ini, ilmu marketing ini susah dipahami apa kalau itu marketing. Ini apa maksudnya hadis ini? Saya kemarin terlambat datang ke Umar bin Khattab, saya lupa ini apa ya. Karena rusuh kan orang bisa jadi nggak konsen. Apa ya? Diulang-ulang lagi, malah pusing. Jangan merokok, ya, jangan ngopi, ya. Dikir aja kepada Allah. Ya Allah, mintalah bukakanlah ya Allah maksud dari hadis ini itu apa? Gitu. Nah, sehingga Allah bukakan. Baik, jamaah rahimakumullah. Kayaknya sudah jam berapa? Jam 6.17. Saya kira sampai di sini saja dulu ya. Baru dua poin yang ke-11 dan poin yang ke-12. Sampai di sini saja dulu insyaallah. Kalau kajian kita memang begini ya. Satu kata kemudian dipahami. Nah itu nikmatnya dalam kajian kita. Berbeda dengan ceramah ya. Ceramah itu biasanya kesana kemari. Berbeda dengan kajian kitab lebih terarah, tapi harus sabar ya. Kalau masih nggak paham juga, A-nya tambah lagi, sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.